Assalamualaikum Bunda-Bunda, welcome to Edukasi Bunda Dari, channel yang cocok untuk bunda-bunda semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika bunda suka ya. Terima kasih. Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Edukasi Bunda Dari. Kali ini Moma akan membahas tentang cara cepat hamil setelah keguguran. Bagaimana ya caranya? Kalau Bunda mau tahu caranya, tonton video ini sampai akhir ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika Bunda suka. Let's go! Keguguran atau kehilangan calon bayi yang telah dinantikan itu dapat meninggalkan luka dalam diri seorang ibu hamil dan juga suaminya Bunda. Terkadang ada ibu hamil yang tidak mengkontrol emosinya, kemudian mentalnya itu terganggu, seperti mudah marah, mudah menangis, dan tak jarang juga ada yang suaminya menjadi sasaran empuk bagi istrinya untuk marah-marah atau emosi. Hal ini tidak baik ya untuk dilakukan di dalam rumah tangga. Kemudian keguguran itu faktornya bisa dari istri yang suka marah kepada suami atau marah kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Hal ini bisa mengakibatkan keguguran. Sebaiknya ibu hamil itu bisa mengkontrol emosinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keguguran atau nanti ketika bayinya lahir itu bayinya akan terbawa emosi bundanya saat ada di dalam kandungan bundanya, mendengar bundanya selalu menangis. Itu terkadang juga ada loh, bayinya itu juga ikut gampang mudah menangis ketika lahir gitu. Jadi bayi itu juga bisa mengikuti kondisi bundanya ketika bundanya hamil. Nah, sebaiknya bagaimana sih supaya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga seperti marah-marah lagi atau saling menyalahkan? Sebaiknya kedua pasangan suami istri itu saling untuk ikhlas dan menerima musibah yang telah diberi oleh Allah. Aku pun pernah mengalami keguguran dan itu usia janinku ketika itu sudah 4 bulan. Aku sudah bercerita tentang keguguranku itu, pengalaman cerita keguguranku itu di video sebelumnya. Judulnya Cerita Keguguran Operasi Kuret tahun 2023. Selama 2 minggu, di mana aku masih mengeluarkan darah keguguran, di situ aku selalu teringat janinku yang telah dikubur. Di situ aku mudah menangis, mudah galau, pekerjaan rumah tidak aku kerjakan. Dan ya itu tadi, seperti menyalahkan suami karena tidak bisa menjaga janin aku. Karena apa? Karena aku itu marah-marah itu karena aku kurang ibadah, seperti kurang baca Al-Quran, kemudian kurang sholat. Sholat itu masih bolong-bolong gitu loh Bunda maksudnya. Nah di situ tuh kalau kita kurang ibadah, itu emosi gampang terpancing gitu. Apa-apa marah terus ke suaminya, ke orang tuanya, seperti ibunya gitu. Akhirnya ya Bunda, dari cerita keguguranku itu kan aku marah-marah ya. Marah-marah tuh aku capek, tiap hari marah-marah, muring-muring. Kalau bahasa Jawanya tuh muring-muring ya Bunda. Marah-marah, ngomel-ngomel gitu kepada suami. Di situ aku capek. Dan yang terakhir kali tuh aku sampai ngelempar-lempar barang gitu karena aku masih teringat janinku yang telah terkubur gitu. Aku masih belum ikhlas saat itu. Kemudian aku istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di situ aku waktu ada waktu luang, aku membuka YouTube itu seperti amalan apa supaya aku tenang, supaya jadi istri yang baik. Di situ kemudian aku sadar diri untuk menjadi istri yang baik itu seperti apa. Di situ aku mulai baca Al-Quran, sholat, rajin. Ya aku nggak mau sombong ya Bunda, tapi ini emang kenyataannya sekarang aku rajin sholat dan rajin baca Al-Quran itu supaya emosiku itu terkontrol, tidak seperti yang lalu-lalu gitu Bunda. Karena aku juga kasihan banget sama suamiku kalau aku sikapnya itu begitu terus-menerus. Dari banyaknya aku mengamalkan amalan soleh tersebut, aku benar-benar meminta kepada Allah, minta untuk diberi hamil lagi. Aku ingin janin aku atau calon bayi aku itu ada lagi dengan cepat gitu, walaupun waktunya harus mengulang dari awal. Kan waktu itu aku guguran itu 4 bulan, jadi harus mengulang dari awal, nggak apa-apa, tapi aku minta diberi cepat. Karena apa? Karena kalau kita udah dapet sesuatu, terus sesuatu itu hilang, kita ingin kembali lagi kan, kalau bisa dengan cepat gitu. Terus ya udah dari situ aku selalu minta terus sama Allah dengan baca Al-Quran dan sholat.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika Bunda suka ya. Terima kasih. Alhamdulillah Bunda, 2 bulan kemudian aku mengamalkan amalan soleh. Aku langsung diberi kepercayaan lagi oleh Allah. Aku hamil dan hasil tes packnya itu udah garis 2. Kemudian aku nggak sabar nih untuk kontrol lagi ke dokter yang dimana menangani aku kuret pada saat itu. Kemudian dokter itu seneng dong aku bisa hamil lagi dengan cepat. Karena waktu itu aku setelah kuret mau ditanyakan sama dokter, mau hamil langsung atau mau KB dulu nanti dulu. Aku bilang mau langsung gitu kan. Alhamdulillah saat dicek USG kandungan itu aku kandungannya udah 4 minggu. Di situ aku seneng banget Bunda. Keguguran 27 Mei 2023, kemudian isi lagi di bulan Agustus, akhir juga tanggal 28 gitu. Alhamdulillah Bunda, seneng banget. Nah, di sini aku akan membagikan tips cepat hamil setelah keguguran Bunda. Supaya bunda-bunda yang di rumah nih yang punya saudara atau bunda sendiri yang sedang mengalami keguguran itu supaya cepat hamil lagi seperti aku. Yang pertama, melakukan amalan sholih. Seperti yang paling utama yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran pastinya adalah melaksanakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian beristighfar. Selalu mau tidur atau bangun tidur, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu Bunda. Kemudian jangan lupa untuk bersedekah. Aku seringnya sih melakukan sedekah subuh. Jadi setiap aku sholat subuh, setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh itu aku udah sedekah subuh duluan. Kemudian itu kan yang untuk Allah. Kita kan hidup di dunia kan sama manusia. Untuk pada manusia, kita harus baik sama semua manusia, siapapun itu. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mau tidur, itu kalau bisa kita memaafkan semua kesalahan orang yang telah jahat pada kita. Dan itu namanya adalah sifat legowo dan ikhlas. Dan itu tuh kita bisa berdamai dan tidak dendam kepada siapapun. Yang kedua adalah lakukan program hamil. Seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Bunda. Jangan telat makan, jangan seenaknya makan ini itu, tidak terkontrol gitu ya Bunda. Karena kita kalau mau hamil yang baik itu kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya calon janin kita itu baik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika Bunda suka ya. Terima kasih. Nah, ada lagi nih Bunda. Setelah kuret, itu aku kan hari Sabtu kuret. Kemudian hari Rabu aku diminta oleh dokter yang menangani aku kuret itu untuk datang kembali ke rumah sakit yang dia bekerja. Sudah kan? Sudah datang lagi ke rumah sakit itu, aku di USG dicek apakah sudah bersih rahimku dari sisa-sisa jaringan-jaringan janinku yang kemarin. Jika sudah bersih, dokter itu menanyakan kepada aku dan suami, kepada pasangan itu Bunda, menanyakan, Mbak ini mau hamil langsung atau nanti dulu, mau KB dulu, mau istirahat dulu gitu istilahnya. Kemudian aku dan suami jawab langsung. Nah, di situ aku sama Pak Dokter diberi obat untuk penyubur dan vitamin kandungan. Nah, di situ diberi resep dokter itu bisa ditebus 4 kali ke apotek manapun yang ada di kota tempat aku dan suami tinggal. Nah, obat itu ditebus di apotek itu setiap bulannya itu pada waktu hari mens ketiga. Wajib hari mens ketiga harus ditebus. Nah, waktu itu kan harus nebusnya kan, bukan harus sih, aku bisa menebus resep itu 4 kali. Jadi aku nggak harus ke dokter itu gitu. Tapi aku waktu itu nebusnya cuman 2 kali, alhamdulillah Bunda. Karena mens ketiga berikutnya itu aku udah nggak mens lagi. Dari tahu aku nggak mens lagi yang bulan ketiga setelah kuret itu,
Aku penasaran, aku beli test pack dan aku cek hasilnya garis 2. Aku masih gak nyangka gitu loh, aku bisa secepat itu hamil lagi. Aku berpikirnya, apa ini sisa darah jaringan yang waktu aku guguran itu bukan ya gitu kan. Akhirnya untuk memastikan aku hamil atau tidaknya, aku kembali mengunjungi dokter yang menangani aku kuret itu. Kalau di Magelang itu dia sudah terkenal dokter spesialis kandungan, namanya Pak Narko, dokter Narko. Dokternya itu laki-laki dan baik hati juga, dia sederhana, jadi kalau aku tanya apapun dia juga jawabnya juga mudah dimengerti. Nah, melakukan program hamil itu aku ada hasilnya kan, garis 2, alhamdulillah. Nah, di situ aku datang ke dokter Narko, kemudian dicek di USG sama Pak Narko itu, ternyata benar sudah ada kantung kecil dan sudah ada jaringan bayinya gitu. Dan akurat memberi informasi hari ovulasi kita. Apa itu ovulasi? Nah, ovulasi ini adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi. Kemudian ini siap untuk dibuahi oleh sperma. Sel telur ini dapat hidup 12-24 jam setelah dilepaskan. Sperma harus membuahi sel telur dalam waktu ini agar bunda bisa hamil. Sperma dapat hidup 7 jam dalam tubuh bunda sehingga bunda bisa hamil. Maka dari itu, itulah pentingnya kita mengetahui hari ovulasi kita. Kita bisa lihat di aplikasi Meet You. Mudahnya supaya bunda tahu nih, misalnya bunda mensnya kan kadang suka maju 2 hari. Misalnya hari ini kita mens tanggal 28, bulan depan ada yang mens tanggal 30 gitu kan. Nah, kita itu tahu hari ovulasinya kapan, itu 12-14 hari sebelum hari mens pertama berikutnya. Yang keempat, rutin melakukan hubungan intim. Sebaiknya 2-3 hari sekali. Kelima, ini penting banget bunda, jangan banyak pikiran. Apalagi kalau mau hamil tuh nggak boleh banyak pikiran. Karena itu biar supaya kita bahagia gitu bunda. Dan melakukan hubungan intimnya itu dengan ikhlas, dengan nggak banyak pikiran, terus dengan menikmatinya. Supaya bisa terjadi hamil gitu. Yang keenam, jika ingin cepat hamil, itu melakukan hubungan intim dengan suami, itu harus wudhu, kemudian berdoa dulu. Kenapa? Karena itu adalah ibadah, supaya kita mendapatkan calon bayi yang baik. Dan yang terakhir ini adalah melakukan hubungan intim dengan posisi wanita membelakangi suami. Karena ini mempermudah sperma bertemu dengan sel telur. Nah, itu beberapa tips yang saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri. Semoga tips ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang ingin cepat hamil setelah keguguran. Bunda-bunda, mohon bantu klik subscribe dan like video ini jika bunda suka ya. Terima kasih. See you. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika bunda suka ya. Terima kasih.